Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'aliikum raqiba. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinina bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di majelis ilmu yang berkah ini. Kita berharap pada Allah semoga kita pulang dan membawa ilmu yang manfaat dan amal soleh ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat dalam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Para ibu-ibu ummahat rahimakumullah, insyaallah pada pagi menjelang siang ini kita bahas lagi tentang akhir zaman. Cuma nanti ada satu hal yang tampaknya belum kita bahas. Ya. Waktu itu kita buka Quran ya. Saya rasa untuk surat Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah sudah selesai. Atau udah kan? Udah ya. Udah. Yang belum bolos berarti. Iya mungkin. Barakallahu. Kemudian coba buka surat Abasa. Jadi untuk apa namanya Al-Qari'ah dan Az-Zalzalahnya kita anggap sudah. Kemudian sekarang kita di surat Abasa. Oke, dari ayat 33 sampai ayat 42 ya. Oke. Ayat 33, fa idza ja'atis sakhah ya. Fa idza maka apabila ja'ati datang as-sakhah ya, yang memekakkan telinga. Jadi sakhah jadi gini. Di dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa yang lain. Ya. Bahasa Arab itu beda dengan yang lain. Kalau bahasa yang lain itu antara ucapan ya, antara huruf ya, dengan makna mungkin bisa berbeda. Ya, mungkin bisa berbeda. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu begini, huruf ya, huruf yang membentuk kata itu disesuaikan dengan ya apa yang dibahasakan, dengan kandungannya. Ya. Jadi misalkan ya, satu yang tipis ringan disebut sya'ar. Sya'ar. Jadi ringan. Itu banyak. Makanya rambut itu sya'ar banyak. Jadi apa yang bahasa Arab itu apa yang dikandung dan huruf yang membangun itu sama. Apa yang ringan biasanya ringan, apa yang berat biasanya berat. Oke? Misalkan kata sakh, berat enggak? Berat. Berarti yang terkandung di dalamnya
berat. Apa itu hari kiamat? Coba kita lihat perbandingannya, ya. Surat An-Nazi'at, surat sebelumnya, ayat 34. Ya. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya, kalau di sini tammatul kubra ayat 34. Apabila malapetaka besar, ya, hari kiamat telah datang. Jadi Tomah itu di An-Nazi'at. Kalau di Abasa Sokh. Artinya ini mengandung dua, ya, dari dua kata ini, Tomah dan Sokh, ya. Itu mengandung dua makna, ya, mengandung dua makna. Oke. Jadi Tomah dan Sokh. Maknanya apa? Yang pertama, berat. Dari katanya saja berat. Ya enggak? Perlu nafas enggak? Kalau dalam ilmu tajwid, Sokh dan Tomah disebut apa? Disebut mat apa? Bukan. Disebutnya apa? Mat yang harus panjang, enggak boleh enggak, harus 6 harokat. Ya kan? Disebutnya mat apa? Bukan. Belajar tajwid kan? Tadi katanya istrinya Ustaz ini belum sampai. Oh. Ya. Namanya, saya catat namanya mat lazim mutsaqqal kilmi, atau boleh juga disebut mat lazim kilmi mutsaqqal. Tahu nggak artinya mutsaqqal itu apa artinya? Berat. Mat lazim harus, ya, mutsaqqal yang berat. Coba dari sisi ilmu tajwid aja kita sudah bisa menganalisa. Oke? Bisa menganalisa. Jadi pokoknya kalau saya kasih tahu kaidahnya, apabila mat tabi'i, oke, bertemu dengan tasydid disebut apa? Mat lazim mutsaqqal kilmi. Masuk walau dhalin gitu. Oke ya. Nah, itu dalam ilmu tajwid. Nanti tanya sama ustadzanya, oke? Ini kita bahas tafsirnya. Jadi Sokh dan Tomah berat. Oke? Nah, kalau saya pribadi, itu dua ilmu yang saya susah ngajarin orang. Tahu nggak? Ilmu tajwid sama ilmu bahasa Arab. Padahal saya tahu ilmunya, tapi kok ngajarinnya susah. Soalnya ini lidah-lidah Indonesia ini susah. Ya, lidah Indonesia susah. Ya. Coba baca Sokh, susah nggak? Bukan, saya salah, ya kan? Oke. Coba baca Qaf. Salah, ya kan? Iya, tuh kan? Jadi itu perlu kesabaran. Jadi ustazah yang ngajar di sini berarti sabar banget. Iya. Oke. Pertama itu berat, jelas. Terus berikutnya adalah panjang kan? Maka proses hari kiamat itu panjang. Proses hari kiamat itu panjang. Bukan sebentar. Berapa lama? 50.000 tahun. 50.000 tahun.
Itu proses kiamat sampai nanti masuk surga. Ya Allah ya Rabb. Sekarang apabila seseorang sudah memasuki alam barzakh, ya, berarti dia sudah di pos pertama akhirat. Coba bayangkan, nabi-nabi zaman dulu mungkin sudah ribuan tahun, 50.000 tahun dan seterusnya, akan tetapi mereka mendapatkan nikmat. Tapi Fir'aun azab, Namrud dan seterusnya azab. Dan itu udah beribu tahun dapat azab kayak gimana itu? Dan ya, nanti insya Allah untuk kedepannya saya akan jelaskan tentang tanda hari kiamat. Itu terbagi jadi 3, namanya sugro, kecil, kemudian wusto, pertengahan, kemudian setelah itu kubro. Sugro nanti ada 2, sugro yang berhenti, ada yang tidak berhenti, ada wusto ula, ada wusto sani, nanti kubro itu ada berapa dan urutannya apa aja nanti insya Allah. Tapi itu waktunya panjang, ya. Nanti sampai sore. Ya. Pernah satu saat saya sama murid saya, udah kita bahas semuanya ya. Butuh waktu 5 jam. Ya, butuh waktu 5 jam. Oke, baik Barakallahu. Ini aja, nanti sampai jam 10 sampai 1/4. Begitu kita tanya jawab. Begitu kita makan bareng. Loh, ini makan bareng gara-gara saya. Coba tanya Umi. Request. Iya, baik Barakallahu. Jadi dari intonasi bahasa saja Al-Quran itu memberikan makna, ya. Al-Quran itu memberikan makna. Ya, Barakallahu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari di mana seseorang itu akan lari dari saudaranya. Oke? Wa ummihi wa abihi. Dari ibu dan bapaknya. Ya. Wa sahibatihi, dari istrinya. Berarti kalau perempuan ya dari suaminya. Wa bani, dan dari anak-anaknya. Nanti para ulama ahli tafsir, ya, diantaranya mengatakan bahwa kenapa pada hari kiamat nanti seseorang lari, seseorang itu lari. Loh, kenapa nggak bareng aja? Kenapa nggak bareng aja? Ya kan? Kenapa suami lari dari istrinya padahal dulu bareng? Dari kakak adiknya padahal dulu bareng, dari ibu dan bapaknya padahal dulu mereka lah yang ngasuh, gitu kan? Ini menarik bahwa kenapa lari, maka ada jawabannya. Wah, ini saya harus ini lagi. Oke, pertanyaan, mengapa Faro yafiru itu artinya kabur. Kok bahasa kita sekarang? Ya, kabur. Oke ya. Yauma yafirul mar'u, mengapa seseorang lari dari semua keluarganya. Ya. Mengapa? Kenapa kok pada lari sih? Pertama, karena takut keluarganya menuntut hak. Ya, karena takut. Tuh, nanti seorang anak nuntut, oh iya, ayah dulu engkau tidak didik aku dengan
dan ibunya, nak, dulu kamu tidak berbakti dengan baik. Ya. Seorang suami, ya, lari dari istrinya, khawatir. Dan itu semua akan menambah berat hisab. Ya. Apa? Menambah berat hisab. Ya. Jadi hisabnya tambah berat. Ya enggak? Itu. Dan hisab yang apa namanya? Hisab yang cukup berat itu adalah hisab antar manusia. Ya. Hisab yang berat itu antar manusia. Saya rasa saya sudah sampaikan bahwa seseorang itu jika belum memaafkan orang lain, itu menjadikan masuk surganya terlambat. Ya, masuk surganya itu terlambat. Masuk surganya itu macet. Paham tidak? Kenapa? Kalau orang sudah memaafkan, ibu dulu pernah didolimi oleh orang, pernah didengki, pernah dicaci, pernah ditipu, ya, pernah dijatuhkan, pernah diapakan, pokoknya pernah disakiti, baik nyakiti dari sisi kehormatan atau menyakiti dari sisi harta. Oke? Kalau ibu belum maafkan, nanti bakal ketemu di akhirat. Ya enggak? Kalau ketemu di akhirat, ibu akan meminta pahala yang ia punya jika memang dia punya pahala. Tapi jika dia tidak punya pahala, maka dosa-dosa ibu akan ibu berikan kepada yang menzalimi ibu itu. Oke? Itu bikin masuk surganya lama. Oke? Itu bikin masuk surganya lama. Kenapa? Karena harus ketemu sama orang itu dulu. Oke? Kalau yang menzalimi ibu banyak, ya kan? Tambah lama. Ya enggak? Tapi kalau ibu udah maafin di dunia, wal ya'fu wal yasfahu wa la tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Hendaknya mereka memaafkan dan tidak marah. Apakah kamu tidak mau jika Allah ampuni dosamu? Jadi jika kita memaafkan orang, maka Allah ampuni dosa kita. Kalau sudah diampuni dosanya, hisab semakin ringan. Dan gak perlu lagi ketemu sama orang itu, kita langsung masuk surga. Ya enggak? Tapi memaafkan itu gampang apa susah? Gini, apalagi ibu-ibu, otak kirinya itu lebih besar, daya ingatnya 60 giga. Jadi ibu dulu disakiti, hari apa, jam berapa, tahun berapa, menitnya detiknya tahu, lokasinya di mana, di samping meja atau di depan rumah tahu. Ahli sejarah, ya kan? Akan tetapi memaafkan itu tidak harus melupakan. Gak ada kewajiban melupakan, kan? Tapi maafin aja, udah deh. Ya, dibikin hati itu plong, udah deh. Tapi kalau ingat lagi, ya udah. Kesel lagi, ya udah kita lawan diri kita, udahlah. Banyak masalah selesai dengan 2 kata. Banyak masalah selesai dengan 2 kata. Apa itu? Ya sudah. Ya sudah. Ya enggak? Gitu. Barakallahu. Jadi ini, ya. Dan di sini kan di ayat ini tidak disebutkan teman, kan? Tidak disebutkan teman, tidak disebutkan tetangga. Iya, ada kata tetangga di situ? Teman ada? Enggak. Dan seterusnya. Kenapa?
semua berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi oleh seorang hamba kepada keluarganya. Paham ya? Maka dari itu, terutama mereka yang mendolimi keluarganya, mereka paling cepat kabur dari keluarganya nanti ketika akhirat. Itu jawabannya. Ya, Barakallahu. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, menunjukkan apa? Masing-masing menanggung dosa sendiri, nggak mau dibebani. Ya, masing-masing menanggung dosa sendiri. Dalam arti apa? Tidak mau dibebani. Ya, nggak mau dibebani, nggak mau. Ya, jadi nggak mau tuh dibebani. Artinya apa? Ketika pas ini waktu yang hisab, mereka menghari itu semua. Karena bisa jadi, ya, seseorang itu berbuat buruk itu gara-gara diajari oleh saudaranya, orang tuanya, anaknya, suaminya, istrinya, gitu. Lah nanti berarti kan tanggung jawab. Oke? Jadi kalau seseorang itu misalkan, ini contoh mudah dan ini sering terjadi. Kalau seorang ibu misalnya ada teman yang nyebelin, pengen ketemu, bilang sama anaknya, nah, bilang sama tante itu, ibu nggak ada di rumah. Nah, ini ngajarin untuk bohong, ngajarin bohong. Coba, mungkin ucapan buruk dari ibu, dari ayah, dari saudara itu nanti tersebar, ada influence di situ, akhirnya diikuti. Jadi mengikuti kebaikan atau keburukan ini kan bukan hanya satu nasihat saja, tapi karena melihat dan mendengar. Ya, apabila kita memperlihatkan kebaikan, itu sama saja kita mengajak kepada kebaikan. Jika kita memperdengarkan kebaikan, itu sama saja kita mengajak kepada kebaikan. Nggak harus nasihatin, dan nasihatin juga termasuk, tentu. Ya. Akan tapi saat kita memperlihatkan, itu sebenarnya kita sedang ngajak. Maka cukup menarik apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, "Kunu du'atan wa antum samitun." Jadilah para dai dan kalian diam. Jadi dai tapi diam. Gimana caranya? Kata Umar bin Khattab, bi akhlaqikum, dengan akhlak kalian. Dengan akhlak kalian. Jadi ibu ketika datang ke sini, itu secara tidak langsung sedang mencontohkan kebaikannya. Nanti ketika pas ada orang tergerak, nanti bilang sama ibu, aku ikut dong haji. Oke, ayo. Gara-gara apa? Ibu duluan yang melakukan. Jadi kita pas ibu melakukan kebaikan, itu juga sedang menasehati orang. Oke? Tapi ingat, ketika ibu mengucapkan sesuatu, memperbuat sesuatu yang buruk, itu juga berarti sedang mengajari buruk orang. Kalau kelihatan aja, ya, kelihatan aja, terus nanti dicontoh sama orang lain. Oh, cara nipu begini, cara ngatain orang begini, cara begini, cara ngerampas dari orang lain gini, diikutin. Hati-hati, hati-hati bener, ya, hati-hati bener. Dulu pernah saya ngomong, apa namanya? Kadang ada orang yang makan haram tapi tidak kerasa. Bilang sama bang sayur, bang, ini bonus ya, tapi udah ngambil, ini bonus ya. Bang, ini bonus ya. Jadi kalau
abangnya bilang apa? Enggak enak. Tapi kalau bilang iya, enggak ikhlas. Maka haram. Akhirnya apa? Nanti teman-temannya ngikutin juga. Oh gitu caranya. Cara merampas dengan halus. Coba. Kan seharusnya nggak begitu kan? Seharusnya kita memberi apa namanya? Memberi tambahan, ya kan? Udah bang, ini kembaliannya nggak usah dibalikin untuk abang aja. Kan gitu kan seharusnya? Iya. Oke. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Oke. Coba ya bandingkan dengan surat Al-Ma'arij. Ya. Coba bandingkan dengan surat Al-Ma'arij. Ya. Ayat 11, 12, 13, 14. Ya. 11, 12, 13, 14. Ya. Yubasharunahum yawadul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuqwi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Ya. Halaman 569. Halamannya 569 kalau halamannya ya. Al-Ma'arij. Surat ke-70. Surat ke-70. Ya. 11, 12, 13, 14. 11 sampai 14. Nah, coba kita bikin perbandingan antara surat Abasa tadi ya sama surat Al-Ma'arij. Kalau tadi bahasa yang dipakai oleh Abasa adalah yafirru, yaitu lari, kabur. Ya, lari atau kabur. Tapi kalau bahasa yang di sini yang dipakai dalam surat Al-Ma'arij 11, sedang mereka saling melihat. Yawadul mujrimu, pada hari itu ya, orang yang berdosa ingin lau yaftadi, sekiranya dia dapat menebus dirinya. Jadi bukan lari tapi apa? Menebus. Maksudnya menebus apa? Udah orang lain aja yang dikorbanin, saya enggak. Ya, min adzabi yaumi idzin bibani, dari adab dengan anak-anaknya. Tuh. Jadi orang kafir tuh nanti kita pas di akhirat tega. Dia pengen, ya Allah, anakku aja yang dibakar di neraka, aku jangan. Tuh. Jadi menebus. Kalau tadi bahasa yang dipakai apa? Kabur. Kalau di sini nebus. Tega enggak? Wa sahibatihi wa akhi, dan istrinya dan saudaranya. Ya Allah, istriku aja dibakar, ya kan aku enggak. Ya Allah. Padahal istrinya disayang-sayang, Pak. Iya. Tuh. Paham ya? Wa akhi, dan saudaranya tuh. Bahkan coba ayat berikutnya. Wa fasilati allati tu'wi, dan keluarganya yang melindunginya di dunia. Bahkan dulu keluarganya. Sebenarnya gini, fasilah itu artinya bukan keluarga, bukan hanya keluarga. Ya. Keluarga bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya keluarga apa? Ya. Bahasa Arabnya kan usrah kan? Tahu nggak? Usratun ya. Usrah itu apa? Keluarga atau ahlun, keluarga. Oke. Tapi
Tapi di sini fasilah itu bukan hanya keluarga, ya, tapi bani. Satu bani, paham ya? Satu fam, satu suku. Ini jadi di sini dan keluarga yang melindunginya ini kalau diterjemahkan keluarga sebenarnya kurang tepat, ya. Kurang tepat, ya. Iya. Jadi fasilah itu. Jadi gini, ya Allah, kalau orang-orang kafir nanti ngomong, ya Allah anakku gak cukup, ya udah istriku deh, istriku gak cukup, udah saudaraku gak cukup, udah satu famku deh, satu margaku deh semuanya. Yang penting aku jangan dibakar. Bahkan bukan hanya itu, saking teganya itu coba deh. Waman fil ardi jami'an tsumma yunji. Dan orang-orang yang di bumi seluruhnya. Ya Allah gak cukup, ya udah seluruh bumi deh sekalian, ya udah aku gak dibakar. Kacau gak? Ya. Tsumma yunji, ya. Kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Tapi begini, para ulama mengatakan di dalam surat Abasa tadi, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Kata ibu dan bapak disebut di dalam surat Abasa, lari dari bapak ibu. Tapi kalau di sini bapak ibu nggak disebut, ya enggak? Oke? Para ulama mengatakan apa? Menarik. Soalnya durhaka itu hukumnya haram, sampai di akhirat pun haram. Paham nggak? Karena saking haramnya durhaka sama orang tua, jadi menjadikan orang tua sebagai tebusan nggak boleh nanti dia di neraka pun. Ya, sampai ini nggak disebut. Saking haramnya durhaka. Jadi cuma lari aja, nggak sampai menebuskan orang tua. Menarik, ya, para robikum. Gitu ya. Ya durhaka sama suami juga nggak boleh. Ya. Lanjut ya. Likul limri'im minhum. Ya, termasuk istri nanti lari dari suami. Ya. Jadi gini. Nanti ketika pas di mizan dan dihisab, nanti kita itu sendiri-sendiri. Semuanya nafsi semua. Sampai semua nabi, semua rasul nafsi. Ya enggak nafsi cuma Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika pas Rasulullah didatangi sama umatnya, boleh datang ke Rasulullah, ke Allah Ta'ala, langsung sujud. Yang disebut bukan nafsi, tapi apa? Ummati. Jadi nanti Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya sibuk di dunia saja, tapi di akhirat pun sibuk ngurusin kita ini, ngurusin kita. Ini bagaimana caranya supaya umatnya ini selamat? Ya, barakallahu. Kita merujuk sedikit, saya udah terangin bagaimana cara Nabi Muhammad tahu kita sebagai umatnya. Dengan dua hal. Cahaya air wudu, yang kedua iya, benar. Baik. Oke. Kita lanjut ayat 37. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Tuh. Sampai para rasul saking takutnya pada hari itu didatangi sama semua umatnya, bilang nafsi. Saya juga sibuk sendiri aja, nggak bisa. Ya Allah ya Allah. Kenapa begitu? Karena nanti yang ditanyakan oleh Allah kepada seorang hamba itu ada 4. Ya. Ada 4. Ya, pertama tentang umurnya. Ya, tentang umur. Ya. Umurnya untuk apaan?
Allah udah ngasih umur. Umurnya itu apa? Oke? Ya. Terus yang kedua ya, tentang harta. Harta pertanyaannya dua. Dari mana? Untuk apa? Menarik apa yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri. Ya. Jika seseorang itu mendapatkan harta dari yang haram, nanti baliknya ke haram juga. Nanti diperuntukkannya ke haram. Gitu. Dari mana ke mana itu ada talazum di situ. Ada satu ya persamaan. Orang kalau dia itu hartanya untuk yang haram, lihat aja. Berasalnya juga dari haram. Lihat aja. Ya, itu kata Imam Hasan Al-Basri. Tapi kalau untuk halal-halal aja, nah berarti insya Allah halal. Oke ya. Kalau kadang untuk halal, kadang untuk haram, berarti ada syubhat. Jangan-jangan ada syubhat situ. Ya, hati-hati. Ya, merugikan. Jadi harta itu tuh yang baik-baik aja. Cara mendapatkannya juga yang baik-baik aja. Kalau seseorang itu memang bisnis itu modalnya halal, oke? Cara menjualnya halal, barang yang dijual halal, insya Allah laku. 3, ya, modal, cara, barangnya itu halal, laku. Ya. Tapi kalau udah modalnya yang haram dari riba, aduh, hancur. Caranya nipu, caranya ngurangi timbangan dan seterusnya. Ketika pas ada cacat nggak ngasih tahu, ya kan? Itemnya jumlahnya kurang, oke? Baru itu janjinya berapa, diberi berapa, janjinya isinya apa, ternyata dikurangi, atau jelek-jelek, ya berapa itu, barangnya juga halal, ya jangan barang haram. 3 ini modalnya halal, caranya halal, barangnya halal, insya Allah Allah kasih berkah. Ya, tapi kok satu aja dari 3 ini kecampur sama yang haram, nunggu hancur. Ustaz, ternyata dia masih semakin kaya, Ustaz. Oke. Kehancuran itu bukan hanya di dunia, di akhirat juga hancur. Oke, memang dia dikasih istidraj. Paham apa itu istidraj? Ya. Istidraj itu bagaimana ya membahasakan di bahasa Indonesia itu? Karena harus didefinisikan panjang. Kalau dibahasakan dengan satu kata apa, tahu nggak? Apa ya? Bukan apa ya, termasuk kebahagiaan nggak? Kebahagiaan bawa bencana gitu, Ustaz. Jadi kenikmatan. Tapi kenikmatan itu digunakan untuk keburukan. Akhir nanti diadabnya di akhir. Dimanja gitu ya. Dimanja sama Allah gitu berarti. Ya. Jadi itu. Nah, dijodohin sama Allah. Nah, tapi nanti akhirnya pas sakaratul maut paling sakit. Ya. Paling sakit. Bahkan kadang ada yang sebelum kematian dikasih sakit dulu, baru kemudian suruh khatimahnya juga sakit. Berat. Ya. Berat. Tapi jangan kita katakan bahwa ya. Jadi kalau sakit itu untuk orang beriman penghapus dosa. Tapi kalau sakit itu hasil dari istidraj, itu adab. Maka seseorang itu lihat aja
nanti akhir hidupnya. Kebaikan atau keburukan? Ya kan? Kebaikan atau keburukan? Yang menjadi saksi itu orang baik atau orang buruk? Dalam hadis yang sahih Al-Bukhari dikatakan ini, man syahidalahu arba'atun bil khair dakhala jannah. Siapa yang kebaikannya disaksikan oleh 4 orang, maka dia masuk surga. Allah. 4 orang aja. Kita meninggal 4 orang, orang soleh 4 orang aja bersaksi dia orang yang baik, dia orang soleh. Dakhala jannah. Kenapa begitu? Antum syuhada Allahi fil ardh. Kalian adalah saksinya Allah di bumi. Maka Rasulullah SAW ya kan pernah ada orang-orang yang Rasul lagi duduk sama sahabat, habis begitu lewat jenazah, fa'athnau alaihi khairan, para sahabat menyebut kebaikannya. Habis begitu kata Rasulullah wajibat, telah wajib, sahih, ya telah wajib. Habis begitu lewat lagi jenazah Rasulullah, para sahabat nyebut wah keburukannya. Habis itu Rasulullah sampaikan wajibat, dia wajib, telah wajib. Akhirnya para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau katakan wajib? Siapa yang kalian saksikan kebaikannya wajib masuk surga. Siapa yang kalian saksikan keburukannya wajib masuk neraka. Habis itu Rasulullah sampaikan antum syuhada Allah fil ardh. Kalian adalah saksinya Allah di bumi. Nanti kalau ya, jadi ketika pas seseorang itu masuk jannah, siapa? Saksinya banyak. Ada satu kitab judulnya Sab'una Su'alan fi Ahkamil Janaiz. Ya, 70 pertanyaan tentang hukum jenazah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, Syekh, bagaimana hukumnya kita ini menanyakan kepada para hadirin dia adalah orang baik atau tidak? Maka kata Syekh, enggak boleh. Kenapa? Karena mahmalatun lil kidz. Karena akan ada potensi mereka berdusta. Nah, itu dia. Itu. Berdusta. Iya. Jadi satu saat ada seorang ustadz ngomong gini, Ustadz, saya pernah hadir di jenazah gitu. Habis begitu yang di depan tanya, apakah ini baik? Saya akhirnya diem aja. Semua bilang baik, saya diem karena saya tahu gimana bejatnya dia. Iya, Ustaz. Ya kan? La haula wala quwwata illa billah. Maka coba Ibu semua udah hafal zikir pagi petang kan? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Coba perhatikan. Rasulullah ngajari kita, Allahumma astur aurati, ya Allah, tutupilah auratku, tutupilah keburukanku, aibku. Wa amin, dan jagalah aku, lindungilah aku, rawati, dari rasa khawatir. Kenapa disebut aib baru kemudian rasa khawatir? Karena orang itu jika terlihat aibnya mengkhawatirkan, nanti sanksinya buruk. Itu yang kita minta setiap pagi dan petang. Allah mastur aurati wa amin rawati. Habis itu kita masih Allah mahfadni min baini yadayya, Allah jagalah aku dari depan. Wa min khalfi, dari belakang. Wa an yamini, dari samping kanan. Wa an shimali, wa min fawqi, dari atas. Wa a'udzu bi'adzamatika an ughtala min tahti. Ada 2 riwayat Allah wa a'udzu bi'adzamatika atau a'udzu bika boleh. An ughtala min tahti, dan aku ya terjerembab dari bawah. Itu bayangin, itu pikiran pakai petang penting sekali. Oh, saya kasih sedikit tambahan. Allah ba'da sa'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Oke, kita minta sama Allah perlindungan dunia akhirat. Habis itu coba berarti
Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini, agama, wa dunyai, wa ahli, keluargaku. Nah, di ahli sini Syekh Utsaimin ngomong gini, siapa dari satu keluarga sudah membaca Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyai wa ahli keluargaku, satu cukup untuk semua. Ibu baca itu, keluarga terlindungi. Jadi satu cukup untuk satu keluarga. Makan zikir pagi petang penting banget, jangan tinggalin. Misalnya boleh nggak di pondok, paham di pondok? Misalnya habis matahari udah terbit atau matahari udah tenggelam. Ya belum baca, tapi matahari udah tenggelam, matahari udah terbit. Boleh nggak di pondok? Boleh. Al-Imam An-Nawawi dan kita Al-Adhkar katakan boleh. Imam Nawawi loh ngomong gini, tidak ada satupun pembahasan zikir yang lebih panjang daripada zikir pagi petang. Nggak ada. Benar kan? Nggak ada yang lebih panjang itu sampai panjang. Dan perawinya banyak. Dari Juwairiyah, dari Abu Hurairah, dari Anas, dari mana, dari banyak sekali perawinya. Kalau kita safar, doanya panjang nggak? Yang paling segitu-gitu aja, ya nggak? Doa yang panjang paling doa istikharah, ya, doa istikharah. Doa istikharah apa nggak, Bu? Paling doa istikharah, tapi itu kan panjang, cuma satu doang. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li. Tsumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifu anni wasrif li anna maqdur lil khairan haitsu kana tsumma rabbi bi wa fi riwayatin tsumma anti. Panjang. Gitu. Orang itu. Nanti jangan gini, oh itu kan ustadz, kalau ustadz harus jangan gitu. Ya udah. Oke ya. Ntar ini kita lanjut nih. Jadi sana-sana ya. 3/4 jam lagi. Habis itu kita tanya jawab. Enggak, kita masih ada tanya jawab setengah jam. Biar ada tanya jawab. Harta terus apa lagi? Masa muda. Jadi masa muda itu bakal bisa. Ya. Jadi bahkan ditanya nih, dulu mudanya itu apa? Nongkrong di kafe. Ya kalau di kafe, kalau di diskotik. Jadi sekarang gini, nanti ada pembahasan para ulama. Kan udah ditanya umur untuk apa? Kenapa masa muda juga? Kan Rasulullah al-umrihi fi ma'af. Nah, ya. Rasul menyebut umur, tapi Rasul juga menyebut an-syababi, waktu mudanya. Disebut juga. Kenapa sih? Kan bagian dari umur kan? Ya. Untuk peringatan. Untuk peringatan bahwa anak muda itu suka lalai. Maka disebut secara khusus. Bu, sekarang permasalahan di masjid-masjid kurang apa, Bu? Kurang anak muda ya nggak? Masjid-masjidnya ada apa enggak? Nggak ada, jarang banget. Di mana-mana. Mana di masjid-masjid nggak ada. Iya, itu pantas Rasulullah katakan khusus. Itu, ini penting. Ya, la ilaha illallah. Jadi seperti itu. Jadi ada anak
muda itu kalau anak-anak pesantren lagi buron itu aja. Cuma 2 pekan, habis itu balik lagi ke pesantren. Ya. Itu kok enggak ada. Ya Allah ya Allah. Bahkan masjid gede-gede loh. Masjid gede-gede enggak ada anak mudanya. Bayangin. Dulu pada masa-masa kita, masa-masa muda ibu-ibu, kita di ramai enggak? Ada. Setiap malam Ahad tidur di masjid. Masya Allah. Sekarang ada? Enggak ada. Ada yang nongkrong di pinggir jalan. Kafe. Allah. Ya cuma doang itu pun ya cari cuma berkah. Ya kan? Coba lihat kalau cuma berkah ada di depan masjid. Ya kan anak-anak muda baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang keempat jasad. Jadi tentang jasadnya. Jadi jasadnya ini akan ditanya. Dulu jasadnya untuk apa? Ya. Dulu jasadnya untuk apa? Ya. Digunakan untuk apa? Barakallahu. Dijaga apa enggak? Ya kan? Jadi nama jasad dijaga, jangan diubah-ubah gitu ya. Ini nih perempuan-perempuan muda, gadis-gadis. Ngapain? Alis dicabut. Habis itu ditato lagi. Itu laknatnya 2 kali. Ya. La'anallahu an-namisat wal mutanammisat wal washimat wal mustawshimat wal mutafallijat bizina. Ya. Dalam hadis sahih Bukhari, la'anallah, Allah melaknat an-namisat, perempuan yang mencabut alis, wal mutanammisat, yang minta dicabut alis. Jadi yang kerjanya di salon untuk ini kena laknat. Yang datang ke salon untuk itu kena laknat. Wal washimat, ya perempuan yang mentato, wal mustawshimat, dan minta ditato. Jadi tukang tatonya dapat laknat. Sama, ya datang sama. Wal mutafallijat bizina, dan mengikir gigi untuk kecantikan. Termasuk itu apa namanya? Gigi kelinci, gigi apa? Kalau dikawat nggak apa-apa. Kalau dikawat di PHO itu hukumnya boleh. Itu karena bukan alisnya dirapikan kita boleh dirapikan. Kalau misalnya dicukur gitu kan nggak boleh. Tapi kalau misalnya dirapikan pinggir-pinggirnya gitu nggak boleh juga. Dirapikannya gimana Bu? Tapi nggak ada yang dipotong kan? Oh, oke. Syekh Dr. Said Abdul Aziz termasuk mengatakan nggak boleh. Kecuali jika memang antara sini dan sini itu berbeda. Makanya disamain. Oh, nggak apa-apa. Masalah. Ya. Jadi apa namanya? Di sininya begini, di sininya agak gini. Udah cacat boleh. Ya. Jadi itu karena termasuk cacat dalam tanda kutip ya. Ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam arti dipotong di sini dipotong, ini dipotong juga, nggak boleh. Dirapikan boleh. Biar simetris. Gitu. Nah benar, boleh. Gitu. Tapi saya rasa itu jarang terjadi lah insya Allah. Karena Allah itu menciptakan sempurna, rapi, ya kan? Meskipun ya alis manusia itu berbeda-beda. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang tipis, ada yang tebal, ya kan? Ada yang tebal dan seterusnya. Oke ya. Kita lanjut ya. Ya. Udah? Oke, kita lanjut sini. Balik ke surat Abasa, Bu. Ya. Balik ke surat Abasa tadi. Sekarang ayat 38.
wujuhu yawma idzin musfirah. Ya. Wajah pada hari itu berseri-seri. Nah, ya, wujuhu yawma idzin musfirah. Ada wajahnya yang berseri, senang. Oke. Orang itu kalau senang, itu kalau senang, ya, bukan tertawanya terbahak-bahak, bukan. Coba kalau senang, wah anaknya wisuda, tertawa terbahak-bahak emang. Ya kan? Paling ada kata ketawa, paling gitu doang. Gitu kan? Iya enggak? Dhahikatu mustabsyirah, tertawa. Nah, dhahika itu ketawa kecil. Mustabsyirah bergembira. Karena kalau ketawa besar itu dalam bahasa disebutnya kohkoha. Bukan dhahika, tapi kohkoha. Tertawa terbawa, gitu ya. Jadi apa namanya? Karena ini suatu kegembiraan, bukan suatu yang lucu. Maka orang memakai bahasanya dhahika, ya kan? Gitu. Jadi akan nanti di sana ada wajah-wajah yang berseri, gembira, ya kan? Karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, bahkan mungkin tanpa hisab. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan lewat sirat masuk surga. Masya Allah. Jadi nanti ya, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan istri-istri kalian, ya, dan suami-suami kalian, ya. Tuhbarun, dibahagiakan. Jadi tuhbarun itu hubur, tuhbarun itu bahagia yang bagaimana? Bahagia yang tampak, ya, bahagia yang tampak dari fisik. Bahagia yang tampak dari fisik. Itu namanya tuhbarun. Jadi nanti ahlul jannah nanti mereka, ya, bahagia terus. Tapi bukan berarti tidak ada penyesalan. Ingat, ahlul jannah nanti di hari kiamat, pada ahlul jannah dan udah masuk jannah, itu masih ada penyesalan. Tahu nggak penyesalannya untuk kenapa? Apa penyesalan ahlul jannah? Kan soalnya kan bahagia terus kan? Soalnya kan bahagia terus. Tapi dia ada penyesalan, satu penyesalan. Penyesalannya satu. Apa penyesalannya? Penyesalannya adalah mereka menyesali waktu yang waktu itu mereka tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. Tuh. Kita ini kan banyak waktu habis di tanpa zikir. Itulah yang nanti akan disesali. Itulah yang kelak akan disesali. Tapi kan kita nggak mungkin juga zikir terus sama Allah, ya kan? Paling mencobalah untuk berzikir. Ibu masak lagi ngulek bawang, ya, itu ya berusaha sambil zikir. Baru berusaha kan? Bisa nggak lo? Bismillah, subhanallah, alhamdulillah. Susah. Nyatakan bismillah. Tapi nyatakan bismillah kan mikirnya bawang. Nggak zikir langsung kan? Subhanallah, ya. Dan coba kalau kita masuk kamar mandi, ya, habis itu nggak harus BAB, BAK dan seterusnya, cuci tangan aja. Habis cuci tangan, terus habis itu kan kita keluar. Pas keluar kamar mandi pakai kaki kanan, habis itu kita ucapin apa? Bu, Rona. Pertanyaan,
Gufronaka artinya apa, Bu? Ya Allah ampunilah aku. Pertanyaan, kenapa kita minta ampun sama Allah padahal kita nggak berbuat dosa apapun di kamar mandi? Kan cuma cuci tangan. Tapi kita gufronaka kan? Oke, kenapa? Kenapa minta ampun? Karena itu jawabannya. Karena kita nggak bisa dikiri sama Allah, maka kita minta ampun. Maka kita minta ampun. Atau habis BAB bisa mungkin ditambahin alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Benar? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Belum hafal ya? Belum. Iya baik. Itu artinya gini, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah adhaba yang telah menghilangkan anni dariku al-adha, kotoran, wa afari, dan menyehatkan aku. Jadi kita bersyukur kepada Allah, udah Allah sehatkan dan Allah sudah keluarkan kotoran. Itu hadisnya dan Nasai diamalkan oleh 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua sepakat. Kita dianjurkan untuk mengucapin alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Barakallahu. Apa habis ini saya catetin? Nanti hafalin ya. Nanti pertemuan berikutnya saat saya di sini lagi tes. Gitu. Udah diamalin belum? Kalau udah diamalin berarti alhamdulillah dan biasanya kuat hafalan itu ya. Oke, berarti kita kesini dulu sedikit. Namanya belajar itu harus nambah 2 hal. Nambah pemahaman dan nambah hafalan. Itu baru ilmu. Benar. Nambah hafalan dan nambah pemahaman. Itu. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabar. Kita selesaikan ya. Dan pada hari itu pula ada wajah-wajah yang tertutup debu. Wah. Tertutup debu. La ilaha illallah. Suram. Tarhaquha qatarah. Tertutup oleh kegelapan, ya, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Tuh, naudzubillah. Ada wajah yang berseri-seri, tapi ada juga ada wajah yang tertutup. Ulaika, mereka itulah humul kafaratul fajarah, orang-orang kafir yang durhaka. La haula wala quwata illa billah. Coba bayangin. Jadi nanti, ya, Kenapa nanti orang-orang kafir mereka itu wajahnya suram kemudian tertunduk gini, dipenuhi dengan kegelapan, kegelapan. Saat orang beriman dapat cahaya, mereka digelapkan, termasuk orang-orang munafik, ya, itu nunduk penuh dengan kehinaan. Maka para ulama jawab, ya, karena mereka merasa diri mereka sudah banyak salah. Orang kok banyak salah dan ngerasa pasti nunduk gini. Gak ada orang salah kayak gini. Nah, orang salah tapi masih senyum, masih gini, itu orang gak tahu diri. Iya. Coba lihat koruptor itu. Ketika pas di ini malah gini senyum. Itu orang-orang nggak tahu diri, nggak tahu malu. Ya. Baik, Assalamualaikum. Oke. Apa masih ada waktu 25 menit untuk tanya jawab? Tapi sebelum tanya jawab, kita catatkan tadi ya. Ya. Masukkan gampang kan? Udah tahu kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal bismillah dulu. Habis bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal tapi bismillah dulu ya. Kalau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Kalau bismillah itu ada juga hadisnya dari Tirmidzi, riwayat At-Tirmidzi.
Gitu. Maka kita gabung bismillah baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa nggak bismillah dulu? Karena dalam hadis At-Tirmidzi gini. Sitru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Yang akan menghalangi antara mata jin dan aurat Bani Adam jika salah seorang mereka masuk kamar mandi mengucapkan bismillah. Bismillah. Jadi kalau kita mengucapkan bismillah dulu, aurat kita nggak dilihat oleh jin. Baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi wal khaba'ith yaitu apa? Setan laki-laki dan perempuan. Nah kalau kamar mandi gufronaka, habis gufron. Ya, tuh udah apa? Barusan jempol lengkap. Luar biasa. Masya Allah. Oke, Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, biasa 60 giga kan? Ya. Pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia. Bahasa Arab Enggak keren. Bahasa Arab dong. Alhamdulillahilladzi. Kok kayak jelek gitu sih? Bahasa Arab ya? Ah, gitu loh. Alhamdulillah. Biar keren ya Bu. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi. Kok ini kan lebih jelas ya? Alhamdulillahilladzi adhaba. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Gufronaka dulu, habis gufronaka baru alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Ya. Jadi dulu saya mau cerita sedikit. Apa namanya? Orang tua kami itu udah membiasakan kami untuk dzikir pagi petang. Gitu. Biasanya ibu saya itu suka ngomong sama saya, udah bismillahirrahmanirrahim dulu belum? Gitu. Roma atau ropi dan seterusnya. Terus pakai buku ini Bu, ini kan buku lama nih. Cetakan terus. Ini cetakan berapa ya? Edisi baru. Saya yang edisi lama. Dulu kalau ini kalau udah habis asar, saya masuk kamar, buka buku itu, persis buku itu, terus saya baca. Nanti habis subuh sama, saya buka itu juga sampai hafal. Ini kalau mau makan boleh dilihat ya. Iya, benar. Saya hafalnya bikin pagi petang gara-gara buku ini. Iya. Iya. Memang harus kita biasakan Bu. Ya. Dan anak-anak kita juga kita biasakan. Kan tadi Pak Ustaz bilang yang kalau salah satu dalam keluarga sudah baca itu mewakili semua. Yang maksudnya apanya bapaknya doang atau ibunya doang. Besok-besok itu ibu bapak. Kalau anaknya yang baca maka sudah mewakili semua. Iya. Yang penting dalam keluarga satu yang mewakili. Tapi itu khusus ya Allah maknya selalu afwa. Tapi kok yang lain kan kita juga butuh kan? Ya, kita butuh yang lain juga. Karena itu kan dzikir pagi petang itu
paling panjang. Sehingga di sini manfaatnya untuk ini manfaat untuk ini manfaatnya untuk ini, dan seterusnya. Gitu. Ya. Baik, barakallahu fikum. Gitu ya. Ini alhamdulillah ada ba'adil ada wa'afani diapalin. Nanti pas saya kesini lagi kita tanya. Nggak pakai gufronak kanan. Oh, gufronaknya pakai. Tapi yang saya tanya nanti ini aja. Gufronaknya gampang kan? Masa nggak hafal gufronaknya gitu? Iya, baik, barakallahu. Gini, saya mau tanya banyak dikit. Kenapa? Kamu semua banyak hafalannya nih. Gini, apa namanya? Saya terangin. Syekh Dr. Muhammad bin Mukhtar Syinqiti, seorang ulama di Saudi, pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, beliau menjelaskan kenapa para ulama udah membahas ini. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani? Maka jawaban mereka ini. Kita bersyukur kepada Allah kan sudah mengeluarkan kotoran dari kita karena izin Allah juga. Jika kotoran tidak keluar, bukan hanya sakit, tapi mati. Benar nggak? Mati. Maka kita syukuri Allah menyelamatkan kita dari kematian dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Jadi ini doa bersyukur selamat dari kematian, bukan hanya selamat dari penyakit. Ya? Paham ya? Berarti penting nggak? Penting. Dan itu 4 mazhab sepakat. 4 mazhab sepakat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua sepakat untuk ini diamalkan. Itu baik berpikir. Itu diamalkan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa namanya ilmu itu, kalau ibu ingin tahu seseorang itu berilmu atau enggak, lihat aja pemahamannya dan hafalan. Karena namanya ilmu itu kan 2, hafalan dan pemahaman. Semakin banyak paham dan semakin banyak hafal, berilmu. Nah, berarti kalau ibu ingin tambah ilmu, harus tambah paham dan tambah hafalan. Kalau di sana di Bintara, setiap materi saya pasti ada tambah hafalan. Enggak ada enggak? Sampai Bisa tapi kejadian. Oke, nanti saya kasih hafalan dikit-dikit aja. Iya. Masih ada waktu 15 menit. Ya, masih ada waktu 15 menit, silakan. Jika ada pertanyaan. Ya. Nggak ada nih, nggak ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan kita makan. Ya. Yang lain tapi Boleh. kalau kita punya Al-Quran itu kan banyak yang sudah rusak gitu. Bagaimana cara mengatasi Al-Quran yang sudah rusak itu? Itu apakah disimpan saja atau bagaimana itu? Kan kita suka banyak Al-Quran yang sudah lama-lama sudah rusak, sudah robek, itu bagaimana itu? Oke. Baik, barakallahu. Jadi Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, beliau pernah ditanya hal yang sama, maka beliau jawabnya, dulu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu mushaf-mushaf yang sudah tidak lagi dipakai, ya, itu sama Utsman bin Affan dikubur. Ya, itu dikubur. Dibungkus? Hah? Dibungkus atau Enggak harus dibungkus, dikubur aja. Ini pertama. Ya. Yang kedua, boleh dibakar, tapi saat kita bakar kita bismillah dulu. Bismillah. Jadi untuk apa? Menghindari kita menghinakan Al-Quran. Cukup bakar Quran untuk menghinakan haram, bisa kufur, ya kan? Tapi kita bismillah. Niatnya apa? Supaya justru Al-Quran tidak dihinakan, ya kan? Supaya nanti tidak diinjak-injak,
dijadikan bungkus apa dan seterusnya. Makan. Ya, dan seterusnya. Maka kalau dikubur kalau mau dibakar harus bismillah dulu. Itu. Jadi itu jawabannya. Kemudian musaf-musaf yang sekiranya masih layak gitu, usul saya kalau bisa diperbaiki, misalkan cuma sampulnya, misalnya sampulnya saja, tapi yang ini masih layak, ya mungkin bisa diperbaiki. Ya, kita bisa ke tukang-tukang kopi itu dan toko kopi ya, bukan tukang kopi, toko kopi dan seterusnya. Itu dijilid lagi bisa, ya, dijilid lagi bisa. Nah, sehingga nanti kita bisa infakkan ke ya orang-orang yang butuh. Kemarin ini saya itu Idul Adha, habis khutbah Idul Adha ke korbannya di Banten, di Rangkas Bitung, di daerah yang agak masuk gitu. Saya bersama berjamaah. Kita bawa buku, kita bawa Iqra, kita bawa juz amma, kita bawa mushaf. Di sana itu ibu-ibu itu pada minta mushaf semua. Kita sampai ya Allah rada nyesel. Kenapa nggak bawa mushaf banyak? Ini. Terus kita juga bawa hadiah itu banyak. Ya, jilbab apa semuanya banyak. Tapi nggak bawa mukena. Waduh. Akhirnya saya bilang sama ustadz yang lain, Ustadz, tahun depan kita harus bawa mukena ini. Tahun depan insya Allah ke Lampung. Ya, karena kita bagi-bagi kurban itu kemana-mana, ke Lampung, ke Garut, ke Cianjur, kemana. Jadi sambil korban sambil dakwah, gitu. Sambil korban sambil dakwah. Yang penting, dan kita pas kita dakwah itu ya kita ada pesantren kilat untuk anak-anak, gitu. Saya ajarin mereka wudhu yang benar. Saya ajarin gimana, kan daerah-daerah seperti itu kan terkadang masih terkontaminasi dengan animisme, ya enggak? Saya bilang di dalam Islam itu enggak ada hari sial, tanggal sial, bulan sial, enggak ada. Orang Banten kadang masih kayak gitu. Iya, ini mau nikah cari tanggal yang cocok. Ngapain tanggal cocok? Ngapain? Orang Karawang tanya sama saya, Ustaz, saya ini ibu-ibu muda, anak baru 1, bilang sama saya, Ustaz, saya sama suami masih saling cinta, Ustaz. Tapi kemudian ayah saya maksa kami ya, untuk cerai. Gara-gara apa? Tanggal lahir saya dan tanggal lahir suami itu nggak cocok. Ustaz, apakah itu ada dalam Islam? Loh, tanya gitu, apakah itu ada dalam Islam? Nah, dikatanya kayak gitu Islam. Ya Allah ya Allah. Katanya kalau bulan Muharram, bulan Safar, nggak boleh ada pernikahan. Ngapain? Dalam hadis dikatakan apa? Rasulullah sampaikan, la safar, tidak ada safar, kata beliau. Rasulullah sampaikan, la safar, nggak boleh ada, tidak ada safar. Maksudnya? Iya. Nanti harus syuro gini. Nanti ke Jogja nggak boleh pakai baju Jogja. Iya, berapa minggu? Ya begitu. Subhanallah bihamdi. Ini saya punya murid ngaji, mau nikah sama orang Banten. Terus katanya ayahnya si calon laki-laki ini cari tanggal. La ilaha illallah, ngapain cari tanggal? Bukan, maknanya lain. Enggak. Soalnya ngomongnya gini, cari tanggal baik. Iya. Awal bulan biar duitnya masih pada banyak.
Itu kita terangnya kayak gitu, kita dakwah tauhid, ya, kita dakwah tauhid. Terus kita dakwah apa namanya? Gimana cara wudhu yang benar gimana? Tapi waktu kurang, aduh saya pengen ngajarin sholat yang benar gimana? Gitu. Ya, subhanallah wa bihamdihi. Dan seterusnya. Kadang kita sedih juga kalau ditanya siapa yang bisa apa namanya ketika pas dakwah ke Subang, siapa yang bisa baca Al-Fatihah beserta artinya nanti dapat hadiah. Kita bawa dia tuh banyak. Jadi kita bagi-bagi itu. Siapa yang apa namanya bisa baca Al-Fatihah dan artinya kita kasih hadiah. Ternyata nggak ada yang bisa. Terus ibu-ibu orangnya gini, karena ngerasa kan, aing kesel katanya. Kenapa kok selama ini nggak bisa? Ya Allah, ya Allah. Coba. La haula wala quwata illa billah. Itu. Nah, ini jangan sampai Al-Fatihah sama artinya nggak bisa ya. Wah, nanti kapan-kapan kita tanya deh. Nggak masuk. Iya pada bolos. Itulah jadi namanya ilmu itu, kualitas ilmu itu harus selalu ditingkatkan. Jangan hanya jiping ngaji kuping. Hah? Jadi kualitas ilmu itu harus ditingkatkan terus. Kualitas ilmu itu tadi itu aja. Barometernya 2 aja. Pemahaman dan hafalan. Pemahaman dan hafalan. Ibu tahu Ustaz Hidayat nggak? Terkenal Kira-kira kayak gitu orang berilmu nggak? Dari mana kita tahu orang berilmu? Hafal. Itu baru ilmu. Ibu ngaji 5 tahun, hafalan nggak nambah-nambah. Ini gimana? Kalau ilmu apa? Oke? Saya kalinya apal gini, apal enggak? Al-Adiyat, apal. Al-Adiyat itu apal. Baik. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Ya, semoga kita semua istiqomah terus menambah ilmu yang manfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Kita tuduh alhamdulillah dan fatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin innaka Hamidum Majid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.